There's nowhere to run. Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari seorang mantan narapidana pembunuh bayaran paling berbahaya guys. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 371 kali terhadap anak-anak, remaja, orang tua, dan masih banyak lagi lainnya. Dia bernama Neto Niente, di mana dia sedang mendekam di penjara selama bertahun-tahun akibat kasus terakhirnya yang dilakukan, di mana dia membunuh seorang bocil dan seorang wanita, dan akhirnya dia menyerahkan diri kepada polisi karena merasa bersalah atas aksi tersebut. Welcome back. I have to tell all of you listeners, in case you haven't already, is the kind of guy who should be locked away for good. Dan tepat pada hari ini, Neto akhirnya resmi keluar dari penjara setelah dikeluarkan oleh orang yang berhutang budi padanya. Entah apa yang dia lakukan saat keluar nanti, tetapi dengan tato yang melekat di badannya, orang-orang pasti akan tahu apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Pada adegan ini kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Carl Abraham. Dia ini adalah orang yang telah membantu Neto dari penjara sekaligus menjemputnya di penjara. Saking hutang budi padanya, Carl pun memberi beberapa kebutuhan seperti uang, pakaian, handphone, dan seperti kendaraan agar Neto bisa memulai kehidupan barunya. Well, you got about 30 grand-ish. Plus your passport. Saat sedang begitu, mobilnya pun berbunyi pertanda ada yang sudah menyentuhnya, di mana saat Neto akan mengeceknya, tiba-tiba tiba-tiba datang beberapa polisi yang memukulinya dengan brutal, yang menganggap bahwa Neto tidak akan berubah dan harusnya membusuk di penjara, yang dimana hal ini sangat wajar terjadi dikarenakan mengingat kelakuan Neto pada masa lalu itu sangat fatal. Keesokan paginya dia menemui mantan istrinya yang bernama Nadia. Ini orangnya, di mana tujuan dia adalah untuk menemui anak laki-laki satu-satunya yang bernama Julio. Julio tampak bahagia setelah menemui ayahnya, tetapi dia tampak murung ketika mendengar bahwa Neto tidak bisa tinggal bersama ibunya lagi. Ditambah sikap pacar ibunya yang sangat emosian ketika mereka melakukan kesalahan sedikit saja. I knew they let you go. See the mistake. I never stopped praying. You have to go. Ethan will be home soon. But Mom. Setelah memotret wajah anaknya yang disimpan untuk dipandangi saat jauh, Neto tiba-tiba kepikiran dengan perkataan Julio terhadap pacar ibunya yang sering kasar. Neto tentu tidak tega melihat anak dan mantan istrinya diperlakukan tidak layak, sehingga dia langsung menuju bar untuk menemui temannya yang seorang ketua gangster Meksiko yang bernama Bailarin, untuk menanyai latar belakang dan asal-usul kehidupan pria yang menjadi kekasih mantan istrinya sekarang. Diketahui pria yang dimaksud bernama Vincent Rice, di mana dia adalah seorang yang mempunyai bisnis properti yang ternyata mempunyai bisnis sampingan sebagai penyelundup senjata dan bekerjasama dengan kartel Meksiko. He has way down south. Not with us. Keesokan paginya Neto langsung mengikuti kemana Nadia pergi, dan ternyata dia sedang pergi ke sebuah pabrik yang dimana di situ udah ada si Vincent. Ini dia orangnya. Benar kata si Julio, Vincent ini adalah seorang pria yang kasar terhadap wanita, di mana dia langsung saja melempar beberapa uang kepada Nadia tanpa rasa sopan sedikit pun. Game's over. Pulang ke hotel, di situ udah ada Julio yang sedang menunggu. Neto pun langsung mengajak anaknya untuk tidur sebentar, sementara dia melihat gambar-gambar yang telah dibuat oleh Julio. Yang di situ terdapat wajahnya sendiri yang membuat Neto makin sayang terhadap anaknya sendiri. I have to take you home, okay? I want to stay here.
Setelah mengantar anaknya pulang, di situ terlihat Neto sedang makan di mobilnya sendiri. Di situ dia menerima pesan dari Nadia untuk menjauhi Julio, mengingat bahwa Neto ini mempunyai banyak musuh dan bisa kapan saja melukai keluarganya sendiri. Dan baru saja dibilangin, muncullah beberapa orang bersenjata yang menghadang Neto. Entah suruhan siapa semua ini, tetapi buat mantan narapidana ini tidak susah untuk mengalahkan mereka semua. Di saat pulang, disitulah dia mendapatkan telepon dari Julio yang mengatakan bahwa rumahnya sedang dikepung oleh orang tidak dikenal, sehingga Neto langsung bergegas untuk pergi ke sana sekarang juga. Tiba di sana, Neto sangat dibuat terpukul tatkala melihat Nadia sudah tewas bersimbah darah, yang ternyata semua ini dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Vincent, tidak pakai Desta. Sambil mendorongkan pistol kepada Julio, Vincent meminta Neto untuk tidak bergerak, di mana dia sudah salah besar karena betapapun Neto diancam, dia tidak pernah gentar dan takut terhadap apapun. Setelah selesai baku tembak, datanglah beberapa polisi ke TKP, sedangkan Julia harus dibawa kabur oleh Vincent. Entah apa yang telah terjadi, tetapi akibat Neto berada di sana, dia jadi tersangka dan harus menjadi buronan polisi lagi, guys. Untuk kedua kalinya Neto meminta bantuan Carl untuk menanyakan di mana Julio dibawa. Carl memang tidak tahu tentang hal itu, tapi dia tahu siapa orang yang mengetahuinya. Orang itu bernama Jetring. Dia adalah penjual senjata yang mendapat pasokan senjata dari Vincent, yang pastinya tahu Vincent kemana pergi dan tahu di mana letak markas Vincent. Cara del Norte, right? That's his nickname, the Face of the North. Setelah mendapat bantuan uang dan mobil, Neto pun langsung pergi ke klub malam milik Jetring. Di situ dia bertemu bartender wanita bernama Ines yang membantu Neto untuk bertemu dengan pacarnya Jetring ini. Dia bernama Collie yang langsung membawa Neto untuk ke rumah Jetring saat itu juga. Here's a down payment. Niente. A statewide manhunt from Dallas Fort. Tiba di sana, Collie langsung mengenalkan Neto dengan Jetring. Neto mengaku dia bekerja untuk Vincent dan sedang melakukan survei atas perintah dari Vincent. Tanpa Neto sadari, ternyata Jetring adalah sahabat dekat dari Vincent. Jadi dia tahu mana kenalannya Vincent dan mana koleganya Vincent. Sehingga ketika Jetring menyadari bahwa Neto berbohong, dia langsung mengambil senjata untuk membunuh Neto. Setelah mendapatkan informasi kemana Vincent pergi, Neto kembali ke klub untuk menemui Ines dengan tujuan meminta bantuan menyeberangi perbatasan sesuai kemana Vincent bersembunyi. Tetapi tiba-tiba ada 3 pemuda Meksiko yang meminta Neto untuk pergi ke toilet, yang dimana mereka sudah salah besar karena mereka tidak tahu siapa yang dihadapinya sekarang. Are you okay? Yeah. Dengan bayaran yang besar sekitar 10 juta rupiah, Ines pun bersedia menjadi istri pura-puranya si Neto agar bisa menyeberangi perbatasan, di mana mereka bisa menyeberangi perbatasan dengan aman ketika petugas teralihkan dengan kecantikan dan keaduhaian si Ines ini. I mean, don't you need some help maybe? If you're my man. You were too busy looking at your tits.
Setelah sampai di penginapan, Neto pun mempersilahkan Ines untuk pergi atau pulang kembali. Tetapi setelah Ines mendengar kronologi dan tujuan Neto pergi ke sini, Ines pun bersedia untuk membantu lagi. Dengan bayaran 2 kali lipat, Ines pun bersedia membantu Neto lagi dengan menggoda si Vincent agar si Julio bisa didapatkan. So you have children? Oh, not yet. Yeah, I guess you can just show me the facilities, you know. Dari pertemuan itu, Ines tidak mendapat info apapun tentang Julio. Namun masih ada kesempatan lagi ketika Vincent mengajak ketemuan lagi di rumahnya, berharap bisa mendapatkan informasi tentang di mana Julio disekap. Well, if I don't see him at 10. Déjala entrar. Tiba di rumah Vincent, Vincent langsung mengajak Ines untuk minum bersama, yang dimana di situ tiba-tiba Vincent langsung menampar Ines, yang ternyata Vincent sudah mengetahui bahwa Ines hanya berpura-pura mendekatinya karena untuk tujuan tertentu, yang ketika Ines akan disiksa, tiba-tiba ketika sudah di dapur, terlihat Vincent sudah diikat, diguyur air panas, dipotong kukunya, dipotong satu-satu jarinya sampai teriak kesakitan agar Vincent memberitahunya di mana Julio disembunyikan. Dan rupanya Julio sudah dijual kepada pria bernama San, seorang mantan anggota ATF yang sekarang menjalankan bisnis untuk menculik orang-orang terkenal, di mana Vincent sengaja menjual Julio agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Setelah membunuh Vincent, Neto kembali menghubungi bailarin sang ketua geng Meksiko untuk menanyakan siapa pria bernama Sans dan di mana markasnya. Di mana ketika sudah mendapatkan tempatnya, Neto menyuruh Ines untuk pulang dan jangan untuk terlibat lagi. Namun ternyata Ines mempunyai kepedulian tinggi dan memutuskan untuk menemani Neto sampai Julio didapatkan. So the senior sounds guy is not just a kidnapper, is he? Berlokasi di Sasana Tinju, Neto pun bertanya di mana Tuan Sans berada. Tetapi ketika Neto sedang menunggu, tiba-tiba ya, Neto dan Ines pun diculik untuk dibawa ke rumah Mr. Sans, di mana saat di mobil, Neto menunjukkan keahliannya dengan menghabisi seluruh orang yang ada di mobil itu agar dia bisa mengikuti Ines dari belakang. Berlatar di hutan belantara, Neto pun mengikuti jalur jalan menuju ke markas Mr. Sans, di mana dia masuk ke ruangan CCTV dan di situ terdapat banyak banget orang korban penculikan, termasuk Ines. Dan inilah Mr. Sans atau Tuan Sans, sang penculik sekaligus mantan iblis merah yang sering kita sebut Hellboy. Terlihat Julio sedang diikat terbalik di atas sumur. Rupanya dia membeli Julio bukan tanpa suatu alasan atau kebetulan, melainkan untuk balas dendam kepada Neto, yang ternyata Neto pernah membunuh anak dan istrinya di waktu silam. Reminds me of my own son. Don't you think? Hey! Tell me you don't remember that. Dan luar biasanya ketika anaknya ditenggelamkan dan Neto memberontak, Tuan Sans ini dengan Sansnya tidak berbuat apa-apa dan justru malah membunuh anak buahnya sendiri karena ingin sekali membunuh Neto.
Ternyata Tuan Sans tidak mau Neto mati begitu saja sebelum merasakan rasa sakitnya ketika darah daging sendiri mati di depan kedua matanya, di mana saat anak buahnya sudah mati, dia menghampiri Neto dan merasakan puasnya sudah membuat Neto menderita. Tetapi Let's see how your boy is doing. setelah semuanya selesai, Neto menggendong jasad anaknya dengan korban lainnya termasuk Ines, yang setelah menguburkan anaknya dengan layak, di situ dia membuka bagasi mobilnya dan ternyata di situ sudah ada Bailarin, si bos gangster Meksiko yang diketahui telah berkhianat dengan memberitahu kemana dan perginya dirinya, yang di situ Neto memutuskan untuk tidak jadi bertaubat dan terus membunuh seperti apa yang dilakukan di masa lalunya. Tamat, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan berhenti taubat, karena Allah akan selalu menerima taubat kalian jika kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.